أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat iman dan ilmu, serta nikmat waktu untuk senantiasa bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga atas rahmat dan taufik dari Allah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dalam majelis kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, siang hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Asdi Nawawi, Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya dalam majelis kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Kami doakan semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selamat bergabung juga ummahat sekalian dalam majelis perdana kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang. Insya Allah kajian rutin ini akan hadir setiap hari Selasa pukul 14 WITA. Untuk rincian jadwalnya, pekan pertama dan kedua setiap bulannya insya Allah akan diisi dengan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi. Sedangkan untuk pekan ketiga dan keempat, insya Allah akan diisi kajian waris bersama Ustadz Hamdani. Dan untuk siang hari ini kita akan mulai dengan belajar dan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat luar biasa di dunia ilmu, karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Untuk itu marilah kita luruskan niat sungguh-sungguh mencari ridho Allah ta'ala, dan juga kita siapkan alat-alat tulis untuk mengikat ilmu yang kita dapatkan siang hari ini. Nanti di akhir setelah materi insya Allah akan ada sesi tanya jawab bagi ummahat yang ingin bertanya seputar materi hari ini. Nanti bisa bertanya dengan angkat tangan terlebih dahulu atau raise hand, atau bisa juga melalui room chat. Selanjutnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik, langsung saja kita simak bersama materi dari Ustadz Asdi Nawawi. Kepada Ustadz Asdi, tafadhol. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan berada dalam majelis kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
orang-orang yang dimudahkan di atas ketaatan, kemudian diwafatkan di atas ketaatan. Ummahat a'azzanillah wa yakum, ini pertemuan perdana dari kitab yang memuat banyak faidah, manfaat untuk para penuntut ilmu, yang mana di bab yang pertama bisa dilihat di bukunya masing-masing. Ya, jadi di bab yang pertama ini yaitu tentang ikhlas. Ya, bisa langsung dilihat di hadis yang pertama, yang mana hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau kunyah dari beliau adalah Abu Hafs. Dia mengatakan, Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan juga dengan lafaz yang berbeda-beda di beberapa tempat dalam Sahih Bukhari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1907. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah memuat hadis ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, juga dalam Arba'in Nawawi, juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ummahat a'azzanillah wa yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya segala amalan itu atau amal-amal itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak didapat, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya menurut apa yang ia niatkan. Ummahat a'azzanillah wa yakum. Hadis ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan tentang hadis ini bahwa hadis ini merupakan sepertiga Islam. Jadi hadis ini memuat sepertiga Islam. Juga masuk dalam 70 bab masalah fikih. Jadi masuk pada 70 bab masalah fikih. Masya Allah. Masalah apapun kita pasti ketemu dengan masalah niat. Sholat, ya, zakat, haji, dan lain sebagainya. Pasti ketemu dengan masalah niat. Kemudian, bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai kitab sahihnya juga dengan hadis ini. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah juga memulai kitab sahihnya dengan hadis niat ini.
dan ummahat azanillah wa yakum. Yang dimaksud dengan sepertiga Islam adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa pokok Islam itu terangkum pada 3 hadis. Ya, jadi pokok Islam itu terangkum pada 3 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang kita pelajari hari ini. Yang kedua, yaitu hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan atau mengadakan sesuatu ritual yang baru dalam urusan agama kami, maka perbuatannya itu tertolak. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ya, jadi ini 3 hadis ini adalah pokok dari Islam. Hadis yang pertama tentang niat, hadis yang kedua tentang bagaimana benarnya amalan. Ya, jadi amalan itu harus sesuai dengan sunnah. Dan hadis yang ketiga ini adalah bagaimana dia menjalankan sesuatu dengan cara yang benar. Ya, jadi ummahat azanillah wa yakum, sebagian ulama berpendapat bahwa pokok-pokok agama itu terangkum dalam hadis ini. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, bahwa masalah niat ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, niat itu disyariatkan untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan al-adah atau kebiasaan. Ya, jadi niat itu tujuannya untuk membedakan mana yang disebut dengan ibadah, mana yang disebut dengan al-adah atau tradisi atau kebiasaan. Sehingga kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, dia berjihad, tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada fi sabilillah. Tapi kalau dia berperang karena fanatisme golongan, misalnya kelahi karena partai, kelahi karena suku, ya, atau fans bola misalnya, ya, Jakarta lawan Bandung, kelahi, kemudian mati, ya, maka kembali kepada niatnya. Kalau niatnya untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia mati syahid. Tapi kalau karena dunia, maka dia tidak disebut fi sabilillah. Yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi tujuan niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, jadi kapan kita niat? Ya, ketika ibu berdiri untuk sholat, maka ibu mulai untuk niat. Adapun di malam hari misalnya ibu berkeinginan untuk sholat tahajud, itu namanya irodah. Ya, jadi namanya irodah. Ketika ibu sudah berdiri sholat tahajud, itu namanya niat. Ya, sehingga niat itu ketika berbarengan dengan suatu amal yang dikerjakan.
sehingga dia menjadi pembeda. Ya, jadi menjadi pembeda apakah ini zuhur atau sholat asar. Ya. Apakah ini puasa Ramadan atau dia yang lainnya, ya. Ini tergantung dari niatnya. Ya, jadi ummahat azanillah wa iyyakum. Orang yang memerdekakan seorang hamba saya, ya, seorang budak, apakah ia niatkan untuk tebusan, bayar kafarah, atau ia niat untuk menada, atau lainnya, ya ini pentingnya niat. Ya, jadi fungsi niat itu untuk membedakan dua ibadah yang sama. Jadi membedakan dua ibadah yang sama. Itu dibedakan dengan niat. Ya, sholat zuhur dan asar dibedakan dengan niat. Nah, dan terkadang lafaz niat ini ya, sering diulang-ulang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, juga bermakna iradah. Ya, terkadang bermakna al-qasdu atau maksud. Sehingga di dalam surah Ali Imran ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kamu, ya, di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu pula ada orang yang menghendaki akhirat. Ya, jadi terkadang disebut dengan niat, terkadang dengan iradah, terkadang dengan al-qasdu. Dan ummahat azanillah wa yakum, bahwa niat ini menjadikan suatu perbuatan yang mubah itu bisa jadi amal ibadah. Ya, jadi sesuatu yang mubah itu bisa jadi amal ibadah. Yang mana dia bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia memiliki syarat-syarat. Yang pertama, hendaknya yang mubah itu sebagai sarana. Ya, jadi mubah itu hanya sebagai sarana. Ya, jadi hanya sebagai sarana saja. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslim memandang yang mubah dengan keyakinan bahwa hal itu memang dihalalkan oleh Allah. Ya, jadi yang mubah itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah ya, ketika sesuatu yang mubah atau sesuatu yang dibolehkan itu tidak menyebabkan pelakunya celaka atau membahayakan dirinya. Ini yang ketiga. Ya, jadi tidak menyebabkan pelakunya celaka atau membahayakan dirinya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menjadikan perkara yang mubah itu ya, menjadi qurbah atau bentuk ibadah pada zatnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingkari seorang yang membisu berdiri di terik matahari untuk memenuhi nadarnya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia supaya berbicara, memerintahkan dia supaya berteduh, disuruh duduk dan disuruh menyempurnakan puasanya. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, sesuatu yang mubah itu bisa jadi menyebabkan pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat ini. Ya, jadi mubah itu hanya sebagai sarana. Ya. Kemudian yang mubah itu
seorang muslim memandang bahwa dia adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kemudian yang mubah itu tidak menyebabkan pelakunya celaka atau membahayakan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia tidak menjadi ibadah. Ya. Kemudian ma ta'azzanillah wa yakum, tentang perkara niat ini, niat yang baik tidak bisa mengubah yang statusnya haram menjadi halal, nggak bisa. Ya, oleh karena itu, ya, apa itu yang istilahnya, dia maling untuk diberikan kepada orang miskin, korupsi untuk haji, ya, dia korupsi kemudian untuk bangun masjid. Maka niat yang tulus tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ya. Korupsi untuk bangun pesantren, ya, niatnya tulus, tetapi tidak merubah uang korupsinya itu, hasil korupsinya itu menjadi halal karena niatnya baik, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya, maka ummahat azanillah wa yakum, hasil dangdutan dipakai umroh, hasil mencuri untuk sedekah, hasil perdukunan bangun masjid. Ini adalah hal-hal yang salah. Niat baiknya ini tidak bisa merubah perkara yang haram menjadi halal. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, tentang niat ini, niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang salah dalam pandangan syariat atau sesuatu yang bid'ah menjadi perkara yang disyariatkan. Ya, ini nggak bisa. Maha ta'azanillah wa yakum, dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, yang tidak ada nasnya dari agama kita, maka amalan dia itu tertolak. Ya. Sehingga kalau ada yang tawaf di kuburan wali, apakah dinilai berpahala? Enggak bisa. Ya. Jadi sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama kita tidak bisa dibenarkan oleh baiknya niat. Ya, tawaf itu hanya di Ka'bah, nggak bisa tawaf di Monas. Ya, jadi kalau ada yang tawaf di Monas, walaupun khusyuk, ya, kemudian dia ikhlas, tetap saja keikhlasannya itu tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ibu ikhlas, pastikan bahwa itu benar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ketika jualan sesuatu yang berbau perdukunan, biasanya ada syaratnya. Yang penting kamu yakin. Ya.
Ini salah. Harusnya apa? Sebelum saya meyakini, pastikan dulu bahwa ini benar dari Allah dan Rasulnya. Ya, jangan sampai ibu meyakini dulu, benarnya belakangan. Nah, ini repot. Ya, sering seperti itu. Kamu misalnya, kamu baca ya setelah sholat ayat kursi 4444. Ya, nanti faidahnya begini, begini, begini. Dalilnya mana? Yang penting kamu yakin dulu. Ya, ini salah ya. Yang benar itu mana dalilnya? Kalau itu benar, saya akan melakukan dengan penuh keyakinan. Ya, jadi jangan dibalik, Ibu. Ada juga yang bilang apa? Kamu selawatin aja. Ya, baca selawat ini 1000 kali tiap hari. Nanti jodohmu mudah misalnya. Maka tanyakan mana dalilnya. Sebelum saya melakukan dengan penuh keyakinan. Tunjukkan dulu dasarnya dari agama kita. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, pastikan dulu bahwa itu benar. Ada landasan hukumnya. Ya, sehingga kita tidak salah melangkah dan jangan sampai kita membenarkan sesuatu yang keliru dengan alasan ikhlas. Dan ummahat azanillah wa yakum, Ibnu Ajlan rahimallahu mengatakan, amal itu tidak dikatakan baik kecuali dengan 3 kriteria. Jadi amal itu tidak dikatakan baik kecuali dengan 3 kriteria. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, niat yang baik. Yang ketiga, benar sesuai sunnah. Ya, jadi ini disebutkan oleh Ibnu Ajlan rahimahullah. Dan ibu-ibu bisa melihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid yang pertama halaman 71. Ya, jadi amal itu tidak dikatakan baik kecuali dengan 3 kriteria. Niatnya ikhlas, takwa kepada Allah, niatnya ikhlas, niatnya baik. Yang ketiga adalah benar sesuai dengan sunnah. Kemudian ummahat azanillah wa yakum, faedah dari hadis ini, dari beberapa faedah dari hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, Al-Baihaqi menjelaskan bahwa hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Ya, jadi penjelasannya adalah amal usaha seorang hamba itu bisa dihasilkan dengan hati, lidah, dan anggota badannya. Jadi hati, lidah, dan anggota badan. Ya. Jadi niat ini salah satu amalan hati. Jadi niat itu satu amalan hati. Hati kita itu bisa beramal. Hati kita itu bisa beramal. Ibu itu bisa berbisik dalam hati. Sehingga kalau ibu melakukan suatu amal ibadah, tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu teriak-teriak. Nawaitul wudu'a li rafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Enggak perlu. Ya. Niat itu perbuatan hati. Hati kita itu bisa berkata-kata. Ya. Jadi hati kita itu bisa berkata-kata. Kalau ibu nggak percaya, dicoba. Coba berbicara dengan hati. Bisa. Ya. Berbicara dengan hati bisa. Ya. Jadi ummahat azanillah wa yakum, ya, bahwa amal usaha seorang hamba bisa dihasilkan dengan hatinya. Ya, bisa dengan lidahnya, bisa dengan anggota badannya, bisa dengan lidah.
Ya, bisa dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan kita tapi berat dalam timbangan Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, jadi bisa dengan lisan kita. Bisa juga dengan anggota badan kita. Oleh karena itu, ma ta'azzanillah wa yakum, ruku dan sujud itu menghapus dosa. Ya, wudu itu menghapus dosa. Salat itu menghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahum idza istanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, ya, salat yang 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa seorang hamba selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi ada amal dengan anggota badan. Dan niat ini salah satu amalan hati yang paling berat. Ya, jadi niat ini adalah amalan hati yang paling berat. Paling berat. Karena niat ini suka berbolak-balik. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berat yang aku rasakan dibanding niat, karena dia suka berubah-ubah. Ya, jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku selain niat, karena berubah-ubah. Ada yang sulit di awal, ada yang sulit ketika beramal, ada yang sulit menjaga niatnya setelah beramal. Sebelum beramal, syaitan menggodanya untuk menunda-nunda. Ya, atau dibisikin ketakutan. Nanti duitmu kurang, kalau kamu sedekah nanti duitmu kurang. Ya. Nanti kalau kamu tiba-tiba sakit, butuh duit sekian-sekian, gara-gara kamu sedekah sekian, akhirnya ya duitnya kurang. Jadi sebelum beramal itu, syaitan menyuruhnya untuk menunda-nunda. Ya, menunda-nunda, nanti saja, nanti saja. Oleh karena itu, ma ta'azzanillah wa yakum, kalau ada orang yang mengatakan aku sedekah kalau nanti kaya, itu ciri bakhil, ciri pelit. Ya, jadi kalau ada yang bilang kalau saya kaya nanti saya akan sedekah, itu tanda dia itu pelit. Karena sedekah itu nggak harus besar nominalnya. Ya, kalau dia ikhlas, ya walaupun yang dia sedekahkan itu sesuatu yang remeh, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai wanita muslimah, jangan kalian anggap remeh sedekah, walaupun hanya dengan memberi paha kambing ke tetangga. Ya, sehingga ummahat azanillah wa yakum, ya, bahwa dalam riwayat yang lain itu kikil, ya, memberi kikil ke tetangga. Ya, maka sesuatu yang dianggap remeh bisa jadi itu jadi besar karena niatnya. Sehingga Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, rubba amalin shaghir
tukabbirhun niyah wa rubba amalin kabir usabbirhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil di mata kita tapi besar dalam pandangan Allah, itu pengaruh niat. Dan berapa banyak amalan yang besar di mata kita ya, tapi remeh dalam pandangan Allah, itu juga karena niat. Ya, jadi niat itu sangat mempengaruhi. Ya, yang besar jadi kecil pahalanya, yang kecil jadi besar pahalanya. Kata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan itu pengaruh niat. Nah, itu pengaruh dari niat. Ya, oleh karena itu, umat azanillah wa yakum, jangan nunggu kaya baru sedekah. Ya, karena berapapun yang disedekahkan, kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensyukuri perbuatan yang tersebut. Ya, sebagaimana seorang wanita pezina dari Bani Israel, ya, yang dia melihat anjing yang kehausan, saking hausnya itu menjilat-jilat tanah. Dia nggak tega melihatnya. Dia kemudian dengan ikhlas turun ke sumur, nggak ada yang lihat tentunya. Turun ke sumur. Wanita turun ke sumur bawa sepatu. Sulit. Laki-laki aja sulit, apalagi ceweknya. Jadi dia turun bawa sepatu untuk mengambil air, kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, maka ummahat azanillah wa yakum, ada yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mondar-mandir di dalam surga. Itu disebabkan dia menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan. Ya. Jadi hati-hati buang sampah ke jalan, ya, apalagi habis minum kemudian botolnya dibuang di jalan, ya. Ya, botol dibuang dari jendela mobil. Subhanallah, mobilnya mewah tapi perilakunya norak. Nah, jadi maha ta'azzanillah wa yakum, ya, bahwa dengan niat maka sesuatu yang kecil di mata kita ternyata berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat juga sesuatu yang besar dalam pandangan kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita terkadang sulit sebelum beramal. Dan terkadang sulit ketika beramal. Ya, ketika sedekah pengennya apa? Sambil selfie. Masya Allah, sambil selfie ketika sedekah. Ya, bahkan ada yang cerita jamaahnya itu ada yang ketika tawaf itu dia sampai pasang kamera di atas kepala, ya, sambil tawaf. Subhanallah. Ya, jadi ketika melakukan amalan juga kita berat karena niat diuji ketika beramal. Ya. Ibu bawa sayur ke tetangga, ya, kemudian akhirnya dipuji-puji, Masya Allah, ibu baik banget. Ya, ibu semakin semangat, ya, besok bawa lebih banyak lagi sayur tambah lauk. Dipuji-puji, nambah lagi. Tapi suatu ketika misalnya, ketika bawa ke tetangga, ternyata yang di rumah itu hanya anak kecil. Dan dia nggak ngucapin terima kasih sama sekali. Ya, maka itu bisa merubah niat. Ya. Oleh karena itu orang yang ikhlas itu tidak melambung karena pujian dan tidak surut melempem karena cacian. Ya, jadi orang ikhlas itu tidak melambung karena dipuji dan tidak melempem karena dicaci.
Ya, jadi dia rajin bukan karena dipuji, dan dia surut semangatnya untuk beramal bukan karena dicaci. Ya. Ibu memakai jilbab tentu akan dipuji ketika memakainya. Masya Allah Ustazah, mau kemana? Itu repot ya. Ya, jadi niatnya diuji ketika beramal. Atau bahkan dicela. Ya, mungkin dicela, kayak teroris. Ninja lewat. Ya, jadi apakah dia surut karena cacian atau dia melambung karena pujian? Ya, itu ujian keikhlasan. Nah, kemudian setelah beramal, nah, jadi setelah beramal itu juga berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sedekah. Kemudian mereka tidak mengungkit-ungkit sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Dan mereka tidak mengikutkan sedekah mereka itu, infak mereka itu dengan man dan adha. Man yaitu kata-kata yang berupa pengungkitan. Jadi ngungkit-ngungkit sedekahnya. Ada ucapan-ucapan yang menyakiti penerima. Ya. Oleh karena itu, Maha ta'azzanillahu yakum, bahwa setelah beramal, terkadang muncul bangga hati, muncul ujub, merasa diri paling soleh di kampung. Ya. Setelah tahajud, merasa diri paling soleh di RT-nya. Masya Allah, orang di sini kerjanya tidur mulu. Ya, yang soleha saya aja. Ya, ini ujub. Ya, oleh karena itu, ma ta'azzanillah wa yakum, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam untuk membongkar penyakit ujub yang disimpan oleh iblis dalam hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam untuk membongkar sifat ujub yang disimpan oleh iblis di hatinya. Ya, jadi iblis ya, dia menyimpan ujub dalam amal, kemudian dia temui kehancuran karena ujubnya. Ya, sehingga Maha ta'azzanillah wa yakum, kita beramal bukan supaya menjadi lebih soleh, lebih soleha dari yang lain, tapi supaya lebih baik dari diri kita yang lalu, dan supaya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ya, jadi kita beramal bukan untuk menjadi lebih baik dari tetangga, untuk menjadi soleha dari teman, bukan. Ya, jadi kita beramal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan orang menilai kita, Masya Allah sekarang jadi soleha ya. Jangan abaikan jangan tersanjung karena pujian, dan juga jangan sampai surut karena celah. Maka kita insya Allah akan dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maha ta'azzanillah wa yakum, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, tidaklah amalan itu bertambah nilainya dan besar pahalanya, melainkan tergantung pada keimanan dan keikhlasan. Ya. Sampai-sampai jika seorang berniat jujur untuk melakukan kebaikan, khususnya apabila berhubungan dengan amalan yang disanggupinya, maka dia sama seperti orang yang melakukannya, sekalipun ia belum melakukannya. Ya, sekalipun dia belum melakukannya. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Atau dalam riwayat lainnya, "In maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Jika seorang hamba sakit atau sedang safar, sedang bepergian, maka dicatat untuknya apa yang biasa dikerjakannya ketika dia sehat atau ketika dia mukim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, juga riwayat Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi niat ini, ya ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, ketika seorang karena sakit sehingga dia tidak bisa untuk melakukan amalan sebagaimana ketika dia sehat, maka karena kebaikan niatnya tersebut dicatat dia melakukannya. Sebagaimana ibu-ibu karena corona sehingga nggak bisa haji, tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi panggilan Allah, memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah, bahwa pada harta kita ada kewajiban-kewajibannya, ya, untuk menunaikan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan lain-lain. Kemudian ibu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ikhlas karena Allah. Tiba-tiba pemerintah membatalkan dengan sebab wabah penyakit COVID-19 atau alasan lainnya mungkin. Ibu tetap tercatat mendapat pahala haji walaupun nggak berangkat, dan mungkin tahun depan tetap nggak berangkat karena meninggal duluan, tetap dicatat Bu Hajah walaupun ibu tidak pergi, tetap tercatat sebagai Bu Hajah. Ya, oleh karena itu niat ini sangat berpengaruh. Tapi kalau dia pergi umroh atau haji karena pencitraan, mungkin karena mau pemilu misalnya, lebih keren kalau ada panggilan hajinya, ada panggilan hajanya, Bu Haja, Profesor Doktor siapa, biar keren, maka dia hanya mendapatkan nilai kerennya aja, dan dia tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu, ummahat a'azzanillah wa iyyakum, ya, segala sesuatu itu kembali kepada niat. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand. Iya, silakan Ukti Dian. Bisa diaktifkan mic-nya dan dipersilahkan tafadholi untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Tadi Ustaz telah menjelaskan siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka semuanya akan tertolak. Nah, bagaimana Ustaz kalau qadarullah kita melihatnya, mendapatinya dengan orang tua sendiri, Ustaz? Gimana sikap kita terhadap itu, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Ya, wa yakin. Jadi ummahat a'azzanillah wa iyyakum, jika orang tua kita melakukan suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh agama kita, atau sesuatu yang bid'ah misalnya, dia rutin melakukannya, maka yang pertama berusaha untuk mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, pada waktu yang tepat, ya, juga dengan penjelasan yang baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan
hatinya untuk menerima hidayah, menerima penjelasannya. Ya, jadi untuk orang yang sudah terlanjur melakukan sesuatu bertahun-tahun, dia sudah sangat meyakini itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh waktu. Bahkan ada yang jangankan orang tua kita yang orang awam, ada teman saya itu dari awal kuliah di Libya sampai mau lulus itu dia baru bisa menerima masalah ini, bahwa beramal itu harus sesuai dengan dalil. Padahal anak kuliahan hari-hari pegang kitab, pinter bahasa Arab, bisa baca kitab, itu aja belajar hari-hari sampai mau lulus, sampai semester akhir, dia baru bisa menerimanya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya menyampaikan, berusaha menasihati dari waktu ke waktu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima penjelasan kita. Wallahu ya, jadi jangan juga frontal. Jangan frontal dalam menegur, karena adab itu juga penting. Ya, terkadang itu orang menolak gara-gara adab kita yang kurang baik. Wallahu Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami bacakan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya bagaimana kiatnya untuk menjaga niat baik di awal saat beramal maupun saat selesai beramal. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, jadi Umma ta'azzanillah wa iyyakum, bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu secara kontinu, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mal ilallah adawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu yang kontinu, yang rutin walaupun sedikit. Dan itu perlu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ibu banyak baca doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, jadi kita berdoa ini supaya diteguhkan di atas ikhlas, diteguhkan di atas ketaatan, ya, supaya kita bisa terus ikhlas juga continue melakukannya. Ya, jadi dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menghindari hal-hal yang menjadi penggugur dari amalan kita. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Silakan yang lainnya. Barakallah. Ada yang bertanya kembali, bisa raise hand. Silakan yang mau bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya, bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita kan ya manusiawi, kalau misalnya pada saat kita dipuji itu kita mungkin merasa senang, dan juga ketika dihina
atau dicaci gitu, manusiawi ya kalau kita kadang merasa jengkel atau sedih. Akan tetapi kita tetap gitu melakukan amalan tersebut. Itu apakah termasuk dalam ujub atau bagaimana Ustadz? Syukron. Ya, jazakallahu khairan. Ummahat azanillah wa yakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdoa ketika dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, jadi ibu baca ini ketika dipuji. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Dan jadikan aku lebih baik dari penilaian yang mereka berikan. Ya, jadi ini yang kita baca ketika orang memuji kita. Ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Ampuni aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui. Dan jadikanlah aku lebih baik dari persangkaan mereka, penilaian yang mereka berikan untukku. Ya, jadi ini doa ketika kita dipuji. Ya, kenapa orang memuji kita? Karena Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, ya, sehingga orang kemudian memuji kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita, menampakkannya di hadapan manusia, maka tidak ada satupun manusia kecuali dia akan mencela kita. Ya, sehingga ummahat azanillah wa yakum, jangan terbang karena kita lebih tahu diri kita. Orang bisa memuji ya karena dia nggak tahu siapa diri kita. Tapi kita lebih tahu diri kita, kita lebih sadar diri, ya, bahwa kita memang tidak layak untuk dipuji. Ya, dan ummahat azanillah wa yakum, bahwa pujian dari manusia itu adalah kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pujian itu bagian dari kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap menjaga hati, jangan sampai menjadikan pujian sebagai motivasi beramal. Ya, orang mau puji ya terserah. Orang mau cela silakan, mulut-mulut dia. Ya, jadi terkadang kita surut ya, gara-gara celaan. Ya, jadi orang mencela kemudian kita akhirnya surut. Padahal celaan itu lebih disukai oleh orang-orang yang ikhlas. Adapun pujian itu disukai oleh orang-orang pendusta. Ya, jadi celaan itu lebih disukai oleh orang-orang ikhlas, pujian lebih disukai oleh orang-orang yang pendusta. Ya, maka ummahat azanillah wa yakum, kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah dengan caci maki ketika dia Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika terkait dengan dirinya, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membelanya. Inna aqainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna aqainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar itu punya banyak makna, di antaranya sungai di surga, ya, juga bermakna kebaikan yang banyak. Ya, kami sudah memberikan kamu kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya yang mencela kamu, dia yang terputus. Jadi orang-orang kafir mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena anak laki-lakinya nggak ada, meninggal. Nanti kalau meninggal dunia nggak ada lagi yang ingat-ingat dia, nggak ada lagi yang memuji dia, dan lain sebagainya. Ya, karena
nasabnya sudah selesai. Ternyata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencela kamu, yang membuli, dia yang terputus dari rahmat, terputus dari pujian. Karena sampai hari ini setiap kali orang mendengar Abu Lahab, Abu Jahal, kecuali mereka mendoakan keburukan. Ya, maka ummahat azanillah wa yakum, bahwa bagian dari ujian kesabaran dan celaan orang itu menghapus dosa. Ya, jadi celaan orang itu menghapus dosa, sehingga kita hadapi dengan sabar. Adapun membalas, apakah boleh? Jadi ibu misalnya dizolimi dengan celaan, apakah boleh untuk membalas? Maka dalam hal ini, ya, jika membalasnya melebihi celaan, maka ibu telah berbuat zalim, ibu dosa. Misalnya orang mencela ibu dengan ini kita contoh aja ya, yang agak sadis, babi lo misalnya. Terus ibu balas, kamu, bapakmu, moyangmu, nenekmu semua babi. Nah, berarti ibu zalim. Ya, dia mencela ibu, tapi ibu mencela dia, mencela nenek moyangnya semua. Ya, maka ini zalim. Tapi kalau ada yang bilang, monyet lo, ya, atau teroris lo, ya, monyet lo, kemudian ibu bilang, lu juga, maka itu adil. Ya, itu adil, dan itu tidak dilarang oleh agama. Ya. Ibu tidak perlu bilang monyet, tidak perlu bilang babi, nggak usah. Cukup bilang apa? Kamu juga. Bilang kamu, nggak usah bilang babi. Ya, kalau ada yang bilang babi lo, kamu juga. Jadi mahatazanillah wa yakum, kalau membalas sekedar seperti itu, maka itu tidak berdosa. Tapi kalau ibu bersabar, memaafkan, maka ibu dapat pahala, ibu akan diampuni dosa-dosanya akibat menahan sakit hati. Ya, sampai kata Nabi SAW, hatta syauka yusyakuha illa kaffarallahu biha an khotoyah. Sampai pun hanya duri yang menggores kulitnya, itu dengan sebab itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jika kulit yang tergores itu dosa diampuni, apalagi hati yang tergores. Oleh karena itu, ketika ibu sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, iya. Pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya niat karena Allah tapi terpaksa? Contoh misalnya seseorang itu rajin berolahraga. Dulu niatnya karena hanya ingin diet atau sehat. Namun setelah mengetahui, dia berusaha untuk mengubah niat olahraga tersebut agar menjaga tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Namun niat duniawinya masih kuat. Bagaimana? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wah, ya. Ya, jadi Ummahat azanillah wa yakum, tadi di kajian kita udah bahas di antara ayat-ayatnya tentang orang-orang yang mengharapkan dunia dari apa yang ia lakukan, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas ini juga, wa inna malikul imri'in ma nawa, segala sesuatu, tiap-tiap orang itu tidak lain akan memperoleh apa yang ia niatkan. Ya. Maka ummahat azanillah wa yakum, bahwa ketika seorang itu mungkin awalnya tidak ikhlas, awalnya itu hanya dunia saja, kemudian
akhirnya dia tahu ternyata dengan puasa, ya, dan ternyata puasa ini tidak hanya perintah Allah, tapi juga punya nilai yang lain, yaitu sehat. Nah, jadi punya nilai plus, yaitu sehat ketika dia puasa. Maka kalau niatnya ini lebih dominan karena Allah, itu niatnya tidak rusak. Nah, jadi kalau dominannya adalah karena Allah, niatnya tidak rusak. Tapi kalau dominan niatnya adalah karena langsing, maka dia akan dapat langsingnya dan pahalanya akan berkurang. Jadi yang berkurang itu pahalanya. Tapi kalau dia niat karena langsing saja, maka dia hanya dapat langsing, tidak dapat pahala. Ya, bisa dipahami ya. Jadi begitu pula hal-hal lain. Ya, jadi misalnya dia tahu, Masya Allah, ternyata puasa jadi sehat. Ya, mungkin awal niatnya diet. Ya, jadi dia kemudian setelah itu sadar bahwa ini perintah Allah, kita harus melakukan, harus ikhlas. Ya, maka niatnya tidak rusak. Kemudian kalau dia juga melakukan karena Allah, dia puasa karena Allah, tapi juga punya niatan besar supaya badannya langsing, maka pahalanya akan berkurang. Ya, pahalanya akan berkurang sebesar mana yang dominan. Dominan pengen langsing atau dominan pengen pahala. Ya, kemudian kalau dia niatnya sekedar dapat langsing, maka dia tidak dapat pahala, hanya dapat langsingnya saja. Itu pun kalau langsing. Kalau nggak langsing juga, ya rugi dunia akhirat. Sudah puasa, nggak langsing juga. Ya. Ya, begitu pula dengan lari. Sama. Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Oh iya. Umahat, masih ada yang ingin raise hand? Silahkan. Tafadholi. Kalau belum ada, kami lanjut yang lewat chat. Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana ciri-ciri atau tanda bahwa kita sudah ikhlas dalam mengamalkan sesuatu? Jazakallah khairan. Wah iya. Tanda-tandanya adalah kita diberikan semangat melakukan amal seperti amal-amal sunnah setelah kita melakukan yang wajib. Jadi kalau ibu termotivasi untuk bangun tahajud, itu tandanya sholat wajibnya diterima oleh Allah, dan itu tandanya ikhlas. Ya, juga ketika ibu termotivasi untuk puasa sunnah, itu tandanya puasa Ramadannya ikhlas dan diterima oleh Allah. Ya, begitu pula ketika melakukan kebaikan berupa haji misalnya, udah pulang masih pengen balik. Ya, jadi udah pulang haji masih pengen balik juga. Itu tandanya hajinya diterima. Ya, tapi kalau ibu setelah pulang dari haji ngeluh, ya, ngeluh aja, ya, itu tandanya hajinya nggak diterima. Ya, jadi kalau diberikan rasa nikmat setelah beramal, ya, itu tandanya amalnya diterima, berarti ikhlas. Ya, itu cirinya. Wallah. Ya, jadi kalau ibu kapok pergi haji, berarti tandanya hajinya nggak diterima. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya.
Umahat, masih ada yang ingin ditanyakan? Tafadholi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Apakah kita bisa merubah niat kita setelah beramal? Jadi misalkan contohnya sebelumnya niat kita buruk gitu melakukan amal tersebut. Terus setelah berkat taufik dari Allah, terus kita sadar akan niat perbuatan tersebut, terus kita rubah niat kita, tapi amalnya sudah dilakukan. Begitu Ustadz, bagaimana? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Jadi umahat, azanillah wa iyyakum, bahwa berubahnya niat ini jika dia sadarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kemudian meluruskan kembali niatnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kekeliruan dia di awal, ya. Tapi kalau dia dari awal hingga akhir tidak ikhlas, jadi dari awal sampai akhir tidak ikhlas, bahkan setelah beramal juga tidak diberi hidayah untuk ikhlas, maka amal dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala besar kecilnya itu tergantung ikhlasnya. Ikhlas dari awal, ikhlas hanya di tengah, atau ikhlas hanya di akhir. Ya, kalau ada yang ikhlas dari awal, di tengah, ikhlas juga setelah beramal juga ikhlas, maka pahalanya lebih besar. Ya, jadi yang membedakan itu besarnya pahala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Ada yang masih ditanyakan? Ummahat, tafadholi, raise hand. Sepertinya sudah cukup dari pertanyaan. Kembalikan ke Ustadz. Ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, ini masalah ikhlas ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang ikhlas. Ya. Dan kita setelah beramal juga berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Jadi kita banyak berdoa ini setelah beramal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Maha ta'azzanillah wa yakum, demikian kajian kita bab 1 dari Riyadhus Shalihin, ya, dan kita semoga dijadikan orang-orang yang ikhlas dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam surga bersama orang-orang yang ikhlas. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka rahman. Wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Barakallahu fiik. Baik, ummahat sekalian, jazakumullahu khairan sudah ikut bergabung di kajian Islam Muslimah Bada LNG Bontang siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur dan kesempatan untuk bisa bergabung kembali di kajian pekan depan. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Kami atas nama MC dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kajian Islam siang ini, mohon maaf apabila ada kehilafan maupun kekurangan selama kajian ini berlangsung.
Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Saya mohon pamit. Wajazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama.